yeah, yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Surya Mardani, MPM 2202060137. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Gusti Nazia, Gita Melia, dan Dia Dwi Lestari Purba. Baik, langsung saja ke pembahasan. Ada 3. Yang pertama epistemolog, yang kedua berpikir epistemolog, dan yang terakhir contoh mencari kebenaran. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan kebenaran. Epistemologi berusaha untuk memahami bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu, apa yang dapat kita ketahui, dan bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah. Epistemologi juga mempelajari tentang sumber pengetahuan seperti persepsi, memori, dan penalaran, serta bagaimana kita dapat menggunakan sumber-sumber tersebut untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Contoh epistemologi yaitu seorang ilmuwan ingin mengetahui apakah vaksin tertentu efektif melawan virus baru. Ia melakukan penelitian laboratorium, uji klinis, dan mengumpulkan data empiris. Dalam proses ini, ia tidak hanya mencari data, tetapi juga mempertanyakan, apa dasar saya menyebut ini sebagai pengetahuan yang sahih? Atau apa bukti yang cukup untuk mengatakan ini benar? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari epistemologi, yaitu analisis terhadap bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Kedua, hakikat berpikir epistemolog. Hakikat berpikir epistemolog adalah upaya untuk memahami sifat, pengetahuan, dan kebenaran, serta bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang valid. Berpikir epistemolog melibatkan analisis kritis terhadap sumber pengetahuan, metodologi penelitian, dan proses penalaran yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Epistemolog berusaha untuk memahami bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah, serta bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang pasti dan dapat diandalkan. Contoh, seorang mahasiswa membaca berita di media sosial tentang suatu peristiwa politik. Alih-alih langsung percaya, ia berpikir, dari mana sumber berita ini? Apakah ada bias? Apakah ada sumber yang lebih terpercaya? Proses berpikir ini menunjukkan sikap epistemologis, karena ia tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis bagaimana pengetahuan itu dikonstruksi dan apakah ia layak dipercaya. Materi yang selanjutnya, metode mencari kebenaran. Metode ilmiah adalah salah satu metode yang paling efektif untuk mencari kebenaran. Metode ini melibatkan beberapa langkah seperti observasi, hipotesis, eksperimen, dan analisis data. Observasi melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang fenomena yang ingin dipelajari. Hipotesis melibatkan pembuatan suatu pernyataan yang dapat diuji tentang fenomena tersebut. Eksperimen melibatkan pengujian hipotesis melalui pengumpulan data dan analisis. Analisis data melibatkan penggunaan statistik dan metode lainnya untuk memahami data yang telah dikumpulkan. I put a hole in your parents, ayy. I just got lean on my Subies, ayy. I got a